Di dalam quantitative research techniques, ada yang dinamakannya brand image. Image adalah salah satu aspek terpenting dalam sebuah brand. Dan image ini adalah asosiasi tertentu dari konsumen terhadap brand ini. Di dalam image, ada yang namanya beliefs. Beliefs adalah pemikiran deskriptif dari konsumen terhadap brand tersebut. Beliefs dinilai dari tiga kunci elemen, yaitu uniqueness, strength, dan favorability. Di dalam uniqueness adalah menanyakan terhadap konsumen apa unik dari brand tersebut. Strength adalah apa kekuatan brand tersebut, dan favorability adalah apa yang Anda suka terhadap brand tersebut. Nah, jika kita menggunakan contoh produk Apple, yaitu marketer akan menanyakan kepada konsumen di dalam uniqueness adalah apa yang unik dari brand Apple tersebut. Di dalam favorability, apa yang Anda suka terhadap Apple. Dan dalam strength, apa yang muncul di dalam pikiran Anda jika Anda memikirkan tentang Apple. Quantitative research techniques ada yang namanya brand response. Bagaimana sang konsumen merespon terhadap brand tersebut. Nah, di dalam brand response itu ada yang namanya purchase intentions. Purchase intentions adalah kecenderungan untuk membeli sebuah brand dan berdasarkan motif dengan atribut dari brand yang dapat dipertimbangkan. Nah, sebagai contoh, jika Anda ke supermarket dan melihat kulkas, Anda ingin membeli minuman seperti teh botol. Dan di sana juga ada fresh tea. Nah, dengan harga yang secara kompetitif sama, marketer bisa menanyakan kepada konsumen tersebut, apakah Anda ingin membeli brand teh botol ini, tapi juga ada brand fresh tea dengan harga yang sama. Nah, marketer bisa mengasih survei itu terhadap konsumennya dari 0 sampai 11. Dihitungnya dari 0 sampai 11. 0 adalah Anda tidak akan membeli brand teh botol tersebut, dan 11 Anda pasti akan membeli brand teh botol tersebut. Brand response ada yang namanya likelihood to recommend. Seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan produk atau layanan ini terhadap teman atau keluarga. Nah, kita akan menggunakan contoh yaitu Apple iPhone. Nah, marketer bisa di dalam melakukan survei terhadap customer untuk menanyakan seberapa besar kemungkinan Anda untuk merekomendasikan iPhone terhadap keluarga atau teman. Nah, di sini kita akan menggunakan Net Promoter Score, yaitu dari 0 sampai 10. Secara umum, serangkaian skor Net Promoter ini berada pada kisaran 10-30% secara umum kepada perusahaan-perusahaan. Tetapi perusahaan kelas dunia seperti Amazon, Google memiliki angka di atas 50%. Nah, dan Apple itu memiliki angka 77%, yaitu yang sangat bagus. Marketer melakukan survei ini untuk mengetahui yaitu likelihood to recommend produk ini kepada teman, kolega, ataupun keluarga. Selanjutnya, di dalam quantitative research method ada yang namanya brand relationships. Dalam brand relationships itu ada yang bernama behavioral loyalty. Nah, di sini kami menangkap brand usage dan behavioral loyalty itu dari seperti marketer bisa menanyakan kepada konsumennya seberapa kira-kira nih di dalam pembelian terakhir seberapa persen sih ada brand tersebut gitu. Jadi misalnya kita menggunakan contoh yaitu Apple lagi, seberapa persen sih dari pembelian terakhir Anda ada nggak sih produk Apple. Nah, itu adalah untuk mengetahui behavioral loyalty dari konsumen. Selanjutnya ada attitudinal attachment. Di dalam attitudinal attachment ini ada brand connections, ada connected dan part of who you are. Yang pertama, connected, seberapa terhubung Anda dengan brand tersebut, dan part of who you are, apakah brand tersebut menjadi bagian dari diri Anda. Itu adalah brand connections. Dan yang kedua ada brand prominence. Brand prominence ini ada automatic dan natural. Jika automatic, jika ada orang mengatakan HP, dan apa yang langsung muncul, yang otomatis muncul di pikiran Anda. Jika itu iPhone, maka Anda lebih connect ke brand Apple, dan jika itu Samsung, Anda pasti lebih connect ke brand Samsung. Nah, dan natural juga maksudnya
apakah brand tersebut secara natural dan secara langsung masuk ke dalam pikiran Anda. Itu adalah natural dan automatic. Selanjutnya ada sense of community. Di dalam sense of community ini, jika kita menggunakan brand Apple lagi, yaitu iPhone, apakah Anda memberikan informasi kepada kolega, teman, atau keluarga Anda mengenai iPhone tersebut, bilang, ini iPhone terbaru udah keluar loh, atau apa? Nah, itu adalah sense of community. Anda membagikan informasi terbaru dari brand tersebut kepada kolega Anda, teman, semua, dan men-engage mereka. Nah, itu adalah sense of community. Selanjutnya adalah active engagement. Dan di sini konsumen bersedia menginvestasikan sumber daya mereka seperti waktu, energi, uang, dan sebagainya. Mereka menginvestasikan kepada brand tersebut di luar sumber daya yang dikeluarkan selama pembelian. Yang terakhir adalah Fournier Brand Relationship Research. Di sini membahas brand relationship quality sang konsumen dan brand tersebut. Mereka membahas tentang 6 main facets, yaitu pertama, interdependence, ketergantungan konsumen tersebut terhadap brand, dan brand ketergantungan terhadap konsumen tersebut. Self-concept connection, apakah terhubung dengan brand. Commitment, love atau passion, intimacy, dan brand partner quality. Yang terakhir adalah brand dynamics. Brand dynamics ini mengukur relationship, hubungan antara sang konsumen kepada brand tersebut. Nah, di sini brand dynamics itu menggunakan hierarki. Dari hierarki ini ada 5 level, yaitu level pertama adalah presence, kedua relevance, ketiga performance, keempat advantage, dan yang terakhir adalah bonding. Level tersebut dimulai dari paling bawah sampai paling atas. Yang paling bawah itu adalah presence, dan yang terakhir adalah bonding. Semakin kuat hubungan sang konsumen dan sang brand, semakin ke atas level mereka.